Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'al huda, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, wali agama Nanggro Aceh, Qadhi Malikul Adil, murabbina wa mursyidina al-arif billah, Abuya beserta Inya, Umi dan seluruh keluarga Abuya. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dan dimudahkan segala perjuangannya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah serta seluruh keluarga besar, pengurus yayasan, para alumni, para dewan guru, dan juga yang kami hormati Bapak PJ Bupati atau yang mewakili, dan seluruh unsur Forkopimda Muspika Kecamatan Singkil, Ketua Umum Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abi Sahal, dan seluruh para abu-abu muda, para pimpinan-pimpinan pesantren, para kepala desa, para imam ci, imam mukim, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama cerdik pandai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan juga para wali-wali Nanggro, mulai dari Alubili yang berhadir dari Abdiyah Aceh Selatan, terkhusus Wali Nanggro Aceh Singkil. Pada kesempatan ini Abuya memberikan sebuah judul kepada kami, yaitu apa kegunaan pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi, Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Allah mengutus kepada kita Rasul yang diwariskan kepada para ulama-ulama yang saleh. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk supaya kita dapat beragama yang baik. Agama yang baik inilah yang menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik hidup dunia maupun akhirat. Tidak ada jalan lain selain beragama yang baik. Oleh karena itu, diadakanlah pesantren. Maka pesantren ini sebuah lembaga pendidikan, yang mana di pesantren itu dididik supaya para santri,
supaya umat dapat beragama yang baik. Bagaimana agama yang baik? Inilah yang selalu disampaikan oleh abuya kita, bahwa agama yang baik itu adalah agama yang didasarkan kepada iman, akidah. Di pesantren ini kita diajarkan mengenai akidah, diajarkan kepada kita mengenai keimanan. Bagaimana kita dapat berakidah, mengamalkan akidah dengan baik. Akidah yang didasarkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Itu dididik di pesantren. Belajar iman, mengamalkan akidah. Kemudian agama yang baik adalah kita diajarkan mengenai tentang Islam. Bagaimana kita melakukan ibadah. Ibadah yang baik, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lebih-lebih salat. Sebagaimana hari ini abuya di setiap penyampaian beliau selalu menekankan tentang salat. Salat yang baik, yang dilakukan dengan syarat dan rukun yang benar. Salat yang baik yang didasari dengan keikhlasan, menyangkutkan hati kepada Allah, khusyuk, tidak dikotori oleh ujub dan riya. Di pesantren ini dididik kita untuk beribadah, dididik kita untuk beramal yang baik, dididik kita untuk bermuamalah yang baik, supaya yang haram kita tahu, kita tinggalkan, yang baik kita tahu, kita lakukan. Kemudian juga agama yang baik ialah agama yang didasarkan kepada ihsan, atau yang disebut dengan tasawuf dan kesufian. Bagaimana kita dapat berakhlak yang mulia, bagaimana kita dapat sabar, kita tidak sombong, kita tahan disakiti, tidak menyakiti, melihat kelebihan orang, banyak melihat kekurangan kita. Diajarkan akhlak. Juga tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyangkutkan hati kepada Allah, atau yang disebut dengan tarekat, supaya berjalan hati kita untuk hudur di hadapan Allah, agar kita tidak lupa kepada Allah, agar hilang cinta dunia di dalam batin kita. Diajarkan tarekat, diajarkan zikir, diajarkan tawajuh, diajarkan suluk. Itu tarekat, yang mana juga ihsan itu adalah kesufian, atau yang disebut dengan hakikat dan ma'rifat. Bagaimana kita dididik di pesantren itu untuk supaya kita dapat bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah di dalam batin kita, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah. Tidak ada perbuatan yang memberi bekas selain perbuatan Allah.
kita menyaksikan tidak ada kemauan yang menentukan selain daripada kemauan Allah. Tidak ada wujud yang berdiri dengan sendirinya melainkan wujud Allah. Sehingga hilanglah wujud diri, hilanglah keakuan. Tidak ada nampak lagi kitalah yang pandai, kitalah yang hebat, kitalah yang kuat, kitalah yang kaya, kitalah yang berpengaruh. Tidak, karena semua itu tidak ada. Maka di dalam pesantren ini dididik kita untuk bagaimana memahami agama dan mengamalkan agama itu dengan baik. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Abuya sering menyampaikan, kita jangan berfikir bahwa dengan kita beragama ini kehidupan dunia kita semakin sempit. Ini yang banyak di pikiran kita, seolah-olah ketika kita antarkan anak kita ke pesantren tidak ada masa depan. Ketika kita antarkan anak kita ke pesantren sulit hidup, rizkinya sempit. Abuya mengatakan, justru dengan kita mengamalkan agama yang baiklah, maka hidup kita akan lapang, hidup kita akan mudah, hidup kita akan diangkat oleh Allah. Saya teringat pesan Abuya. Apa kata Abuya? Yakinlah kamu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang imannya baik. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bukan hanya berilmu tapi mengamalkan ilmunya, tapi menetapkan pengamalan itu. Dan contoh yang paling besar hari ini, ibu-ibu, inilah Abuya yang ada di hadapan kita. Abuya ini lahir dari pesantren. Abuya ndak S1, Abuya ndak S2, Abuya tidak profesor, Abuya tidak doktor. Tapi apa yang Abuya jalani dalam hidup ini tidak lain adalah di samping beliau mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menetapkan ilmu, merasakan ilmu. Inilah dengan ajaran tasawuf kesufian yang beliau katakan. Saya dulu, kata Abuya, sebelum saya bertauhid tasawuf, saya ini orang pesantren, saya ini ulama tungku, memimpin pesantren besar Darussalam. Tapi saya terpuruk. Namun ketika saya berkhidmat pada ilmu tasawuf dan kesufian ini, saya terangkat. Nah, inilah yang menjadi kekurangan pesantren hari ini. Di pesantren hanya diajarkan mengenai iman, akidah. Di pesantren hanya diajarkan mengenai Islam, hukum syara. Tapi mereka lupa kepada rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Maka kita lihat banyak pelajar-pelajar pesantren justru dengan ilmu pesantren itu sendiri dia tidak yakin.
Kenapa tidak ada ihsan? Ini contoh Bapak Ibu. Hadir malam ini di hadapan kita guru kita Abun Ar-Raji, yang tidak asing lagi di Singkil ini. Apa kata Buya? Abun Ar-Raji ini orang paling kaya di Labuhan Haji. Beliau gajinya hampir 80 juta sebulan itu. Apa yang beliau lakukan? Tidak lain adalah berkhidmat kepada agama ini. Makanya kalau kita hidup ini, yang kita urus adalah agama, maka kehidupan kita diurus oleh Allah. Kalau bahasa Acehnya, nyota petimang agama, Allah petimang danyo. Kalau agama yang kita jalani dalam hidup ini dengan baik, Allah akan urus kita. Ini yang diajarkan, yang ditanamkan oleh Abuya. Sehingga kita lihat Abuya hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini oleh pimpinan tertinggi Aceh, Wali Nanggro Aceh, telah menyatakan, telah menunjuk Abuya hari ini sebagai wali agama Aceh. Wali agama Aceh. Itu nanti naikkan spanduk itu di kota Singkil itu. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi adalah wali agama Aceh. Kemudian datang lagi seluruh raja yang ada di Aceh. Mulai dari Aceh Tamiang sampai Singkil datang kepada Abuya. Apa mereka katakan kepada Abuya? Kalau dulu pada masa Iskandar Muda ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrauf As-Singkili yang bergelar dengan Qadhi Malikul Adil. Hari ini Qadhi Malikul Adil itu adalah Abuya. Apalagi ibu-ibu, betul seperti yang dikatakan Abu Muda tadi. Guru kita Allah yarham telah berpulang ke rahmatullah. Tapi saya ada sebuah pemikiran, bisa benar bisa salah. Abuya kita almarhum, beliau sangat kenal betul terhadap semua anak-anak Abuya Muda Wali. Bahkan usia Abuya lebih daripada semua anak-anak Abuya. Beliau kenal Abuya Profesor dan seluruh abang adik Abuya. Tetapi kenapa beliau jatuhkan pilihan untuk mentarbiyah ruhani beliau kepada Abuya? Bukankah pada waktu itu masih hidup abang-abang Abuya? Bukankah waktu itu masih hidup adik-adik Abuya yang sudah tersohor menjadi ulama besar? Tetapi kenapa untuk mentarbiyah ruhani Abuya menjatuhkan kepada guru kita? Kenapa? Karena beliau melihat ada sesuatu pada diri Abuya yang tidak ada pada yang lain. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Wahai para sahabat, Abu Bakar ini lebih daripada kalian. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia selain Nabi, sungguh masih lebih berat iman Abu Bakar. Kenapa? Lebihkah salatnya? Tidak. Tapi walakin
karena ada sesuatu yang tertancap di dalam dada Abu Bakar. Itulah ma'rifat. Dan ma'rifat ini hari ini ada di dada guru kita. Demikian, mudah-mudahan kita mendoakan pesantren Darul Hasanah ini ke depan betul-betul menjadi pesantren yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.